Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Arika dengan NPM 22051052 dari kelas 3C Matematika Universitas Asahan. Nah, teman-teman, di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang integral permukaan lipat 3. Tujuannya agar nanti kita dapat bisa menentukan volume dari benda pejal yang berbentuk elips, bidang, kerucut, hiperbola, bola, dan juga elipsoida. Nah, di mana persamaan elips Z sama dengan X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat. Sedangkan bidang yaitu AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan D. Nah, untuk kerucut dia X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 0. Nah, sedangkan untuk hiperbola atau yang biasa kita sebut sebagai paraboloida hiperbolik, nah itu dimana Z sama dengan X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat. Nah, selanjutnya untuk persamaan bola yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan A kuadrat, dimana A lebih besar daripada 0. Nah, yang terakhir untuk persamaan elipsoida, persamaannya yaitu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke integral lipat 3 pada balok. Nah, syaratnya atau ciri-cirinya kalau integral lipat 3 pada balok ini di mana X, Y, dan Z-nya itu harus konstan. Nah, jadi yang pertama yang harus dilakukan yaitu kita mempartisi balok B menjadi N bagian. Misalnya B1, B2, B3, seterusnya sampai B ke N. Nah, baru kita definisikan panjang delta sebagai diagonal ruang terpanjang dari balok ini ya, atau kita sebut sebagai BK. Nah, yang kedua, ambil XK, YK, dan ZK itu adalah elemen dari balok K. Nah, yang ketiga, bentuk jumlah riman. Jadi, setelah kita partisipasi, nanti kita jumlahkan rimannya. Oke, lanjut ya. Selanjutnya, jika panjang delta itu 0, maka diperoleh limit jumlah riman. Limit jumlah rimannya itu apa? Limit panjang delta sama dengan 0, elemen NK sama dengan 1, dengan fungsi XK, YK, ZK itu dikali delta FK. Nah, yang terakhir, jika limit ini ada, maka dikatakan fungsi W, fungsi X, Y, Z terintegralkan secara Riemann pada balok B. Nah, jadi ini yang perlu kita ingat, ini delta F sama dengan delta X, delta Y, delta Z itu sama dengan dV. Nah, nanti delta X, delta Y, dan delta Z ini bisa kita ganti dengan dx, dy, dan dz. Sehingga integral lipat 3 dalam koordinat kartesius dapat kita tulis integral lipat 3 balok dengan fungsi x, y, z dv sama dengan integral lipat 3 balok dengan fungsi x, y, z dx, dy, dz. Nah, jadi dv-nya ini kita ganti dengan dx, dy, dan juga dz. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Nah, jadi di sini kita hitunglah integral lipat 3 dari balok dengan fungsi x kuadrat yz dv dengan balok adalah ukurannya baloknya itu dengan fungsi x, y, z, di mana x itu dari 1 sampai 2. Nah, jadi ini konstan ya. Dan y-nya itu dari 0 sampai 1. Ini juga konstan. Artinya dia tidak terikat oleh variabel. Nah, dan z-nya itu dari 1 sampai 2. Oke, kita jawab saja. Integral lipat 3 dari fungsi x kuadrat yz dv. Yang pertama ini integralnya, ini cara penulisannya gimana? Ini dianya dz-nya itu kan z-nya itu dari 1 sampai 2. Jadi ini kita tulis di bawahnya 1 dan di atasnya 2. Untuk y-nya dia dari 0 sampai 1, maka kita tulis 0, 1, dan x-nya itu 1 sampai 2. Jadi ini kita tulis 1 sampai 2 dengan x kuadrat yz dx, dy, dz. Nah, jadi untuk penulisannya yang pertama ini z ya, dari sini z-nya kita taruh di belakang. Jadi yang paling dalam dx juga di dalam. Ini dia dari x, ini y, yang ini y, ini z, dan yang ini juga z. Oke, lanjut kita masuk ke, nah, ini yang pertama kita integralkan yang mana? Dia yang x. Jadi
ini kan fungsinya x kuadrat YZ dx x kuadrat YZ katanya. Nah, jadi x kuadratnya ini kita integralkan, kita masukkan nilainya x kuadrat. Nah, jadi y dan z-nya itu kita konstankan. Maka dapatlah hasilnya integral dari batas bawah 1 sampai 2 7/3 z dikali 1/2 y kuadrat, batas atas 1, batas bawah 2. Ini dari mana? Ini dia sekarang, kalau yang tadi dia x-nya kita integralkan, sekarang dia y-nya kita integralkan. Maka z-nya ini konstan. Nah, yang selanjutnya setelah tadi x sudah kita integralkan, y juga sudah kita integralkan, kita lanjut mengintegralkan yang z-nya. Maka hasilnya 7/6 dikali 1/2 z kuadrat. Z-nya mana batas integralnya? 2 dan 1. Nih, 2 dan 1. Maka dapatlah hasilnya 7/4. Oke. Next, kita masuk ke integral lipat 3 pada daerah sembarang. Nah, ini hitung integral lipat 3 S ini adalah sembarang dengan fungsi x kuadrat YZ dV jika S benda padat sembarang. Nah, ini jadi dia ini sembarang. Jadi ini dia benda pajalnya sembarang di dalam balok, jadi dia nggak berbentuk balok. Nah, yang pertama, pandang S benda padat yang terlingkupi oleh balok dan didefinisikan nilai F0 sebagai luar S. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, ini bentuk S ini adalah sembarang yang terlingkupi oleh balok atau B. Oke, next. Ini masih mencakup yang tadi. Nah, jadi jika sembarang dipandang sebagai himpunan Z sederhana, S dibatasi oleh Z, di mana Z sama dengan XY dan Z XY ini V2, dan proyeksi S pada bidang XOY dipandang sebagai daerah. Nah, ini jadi dianya katanya S diproyeksikan ke XOY, X, O, dan Y. Jadi ini kita cerminkan ya, kalau diproyeksikan itu sama dengan dicerminkan, jadi kita cerminkan ke bawah. Maka integral lipat 3 sembarang dengan fungsi X, Y, dan Z dV sama dengan integral lipat 3 sembarang dengan fungsi X, Y, Z. Ini dV-nya kita ganti menjadi dx, dy, dan dz. Oke, next. Nah, jadi yang perlu kita ingat yaitu jika V, X, Y, Z sama dengan 1, maka integral lipat 3 sembarang dengan fungsi X, Y, Z dV menyatakan volume benda puzzle S. Oke. Kita masuk ke contoh soalnya. Hitunglah integral lipat 3 dengan fungsi X, Y, Z dV dengan fungsi X, Y, Z, di mana fungsinya itu 2X, Y, Z. Dan S adalah padat dibatasi oleh tabung. Di sini tabung parabola. Nah, untuk persamaannya itu Z sama dengan 2 dikurang 1/2 X kuadrat, dan bidang-bidang Z sama dengan 0, Y sama dengan X, dan Y sama dengan 0. Nah, dari jawab, nah di sini kita harus bisa menentukan daerah integrasi dari sembarang ini. Nah, kita jadi harus bisa menentukan di mana daerah integrasinya yaitu X, Y, Z, di mana X itu adalah lebih kecil daripada 0 dan lebih besar, di mana X itu antara 0 sampai 2, dan Y antara 0 sampai X, dan Z antara 0 sampai 2 dikurang 1/2 X kuadrat. Nah, ini Z-nya dari mana? Karena di sini bidang-bidang Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 2 dikurang 1/2 X kuadrat. Jadi Z itu antara 0 sampai 2 dikurang 1/2 X kuadrat. Nah, jadi sampai sini paham ya untuk cara menentukannya. Nah, jadi sehingga integral lipat 3 dengan fungsi 2X, Y, Z dV itu kita masukkan tadi batas atas, batas bawah, batas atas, batas bawah, batas atas, batas bawah. Nah, berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu dia konstan ketiga-tiganya. Jadi kita itu terserah boleh menaruhnya di sini Y, di sini Z, di sini X, itu terserah. Nah, tapi kalau untuk yang sembarang ini, yang pertama itu harus konstan. Nah, jadi yang untuk konstan ini X. Nah, yang kedua itu dia variabel tapi harus lebih kecil dari variabel yang ke ini yang di dalam. Nah, jadi kalau ini integral dengan batas 0 sampai X, dia itu dy, dan yang terakhir itu yang variabelnya paling besar yaitu di sini ada X kuadrat, maka yang di dalam kita letak dz dengan 2X, Y, Z. Nah, langsung saja kita integralkan. Yang pertama kita mengintegralkan yang Z kuadratnya. Nah, setelah dapat hasil Z kuadratnya, kita masukkan, kita integralkan gantian
Y-nya dengan batas X dan 0. Nah, kita seperti cara yang sebelumnya, ini pasti sudah paham ya. Nah, jadi sampai nanti di akhir dia integral batas 0 sampai 2, 2x pangkat 3 dikurang x pangkat 3 ditambah 1/8 x pangkat 7 dx. Nah, di sini kita integralkan x-nya. Jadi yang sini, yang dalam kurung ini, kita kalikan dengan ini. Batas atasnya 2, batas bawahnya 0. Maka dapatlah hasilnya 4/3. Oke, next. Kita masuk ke integral lipat 3 koordinat tabung dan bola. Nah, jadi kalau yang balok sama sembarang tadi itu kartesius. Nah, jadi kalau kita mengerjakan kartesius itu kok kayaknya sulit ya, ini fungsinya persamaannya sulit. Nah, jadi kita bisa mengubahnya ke koordinat tabung dan bola ya teman-teman. Nah, jadi dengan tabung itu dengan syarat di mana X itu nanti kita ganti dengan R cos theta dan Y R sin theta dan Z sama dengan Z. Jadi Z-nya tetap, Y-nya yang kita ganti dengan R sin theta, X-nya kita ganti dengan R sin theta. Nah, di mana R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Oke. Ini theta itu adalah sudut yang terbentuk antara X dan jari-jarinya. Oke, ini dia ada yang perlu kita ingat. Jadi jika D benda pejal punya sumbu simetri, maka gunakan koordinat tabung. Nah, dan jika D pejal yang simetri terhadap satu titik, maka gunakan koordinat bola. Oke, jadi ini memang harus kita ingat ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh. Hitunglah volume benda pejal yang dibatasi oleh paraboloid dengan persamaan Z sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat dan Z sama dengan 4. Ini persamaan lingkaran ya, persamaan lingkaran. Oke, ini kita dapatkan persamaan kartesiusnya di mana X, Y, Z sama dengan di mana X itu antara min 2 sampai 2. Sedangkan Y antara akar 4 kurang X kuadrat sampai akar 4 dikurang X kuadrat. Nah, untuk Z itu di antara X kuadrat ditambah Y kuadrat. X kuadrat tambah Y kuadrat tadi sama dengan R kuadrat. Nah, jadi ini sama dengan R kuadrat sampai 4. Oke. Nah, jadi kita ganti ya teman-teman. Ini dari X, Y, Z kita ganti menjadi R theta Z. Nah, ini kita ganti seperti syarat yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Maka dapatlah dia R itu sama dengan dimana 0 sampai 2 dan batas theta itu 0 sampai 2 pi dan batas Z itu R kuadrat nih, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat sama dengan sampai dengan 4. Oke. Jadi sehingga volume benda pejalnya itu dimana integral lipat 3 S 1 di V itu yang pertama integral dengan batas bawah 0, batas atas 2, integral 0, 2V, dan integral R kuadrat sampai 4. Dimana ini R dz, baru ini R theta dan dr. Oke. Langsung saja ini kita integralkan seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi kalau integral itu udah pasti jadi dia dari yang dalam dulu kita integralkan baru yang keluar. Nah, jadi kalau misalnya ini dz, d theta, dr. Nah, jadi dari dz-nya dulu kita integralkan, dapat hasilnya ini. Nanti kita d theta-nya kita integralkan, dapat hasilnya ini, baru dr-nya kita integralkan. Nah, jadi dapatlah hasilnya 8pi. Oke, sampai sini kita paham. Selanjutnya integral lipat 3 koordinat tabung dan bola. Nah, ini perlu kita ingat, ini sama dengan yang tadi. Nah, di mana bola ini syaratnya X sama dengan rho sin V cos theta dan Y R sin theta dan Z sama dengan rho kuadrat. Nah, jadi V itu adalah sudut yang terbentuk antara sumbu Z dengan rho. Rho itu adalah jari-jari dan theta adalah sudut yang terbentuk antara X sampai Y kuadrat. Oke, jadi ini sudah paham sampai di sini, kita lanjut. Masuk kita ke contoh. Hitung volume bola pejal X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 4 di oktan 1. Nah, ini dia di oktan 1. Kalau di oktan 1 itu X, Y, dan Z-nya bernilai positif. Nah, jadi ini lebih gampang kita mencarinya. Oke, yang pertama kita cari ke persamaan kartesiusnya X, Y, Z, di mana X sama dengan 0 sampai 2, Y sama dengan 0 sampai 4 dikurang X kuadrat, dan Z dari 0 sampai 4 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat. Nah, dari persamaan ini tuh udah sulit ya, nanti kita mengerjakannya sulit, jadi kita ganti ke bola.
di mana X-nya itu kita ganti dengan rho, Y-nya kita ganti dengan theta, dan Z-nya kita ganti dengan phi, maka dapatlah hasilnya rho itu antara 0 sampai 2 dan theta 0 sampai phi per 2 dan phi itu dari 0 sampai phi per 2. Oke, kita masukkan saja sehingga volume sama dengan integral lipat 3 S1 di phi. Ini kita masukkan integral 0 phi per 2, integral 0 phi per 2, integral 0 sampai 2. Ini rho kuadrat sin phi di phi dikali d phi dikali d rho, maaf ya teman-teman, ini d rho dikali d phi dikali d theta. Oke. Maka ini kita integralkan dulu. Yang pertamanya itu d rho-nya kita integralkan. Setelah dapat hasilnya kita integralkan lagi d phi-nya, baru selanjutnya d theta-nya. Ini maaf ya, ini ada sedikit kesalahan. Oke, maka dapatlah hasilnya 4/3 phi. Oke. Baiklah, sekian presentasi dan penjelasan yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.